بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah berikan kita nikmat iman, nikmat jasmani, dan segala macam nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Dan karena itu pula kita bisa beraktivitas hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam kita sanjung agungkan kepada baginda Rasul kita, suri tauladan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang semoga kita semua bisa mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil akhir kelak. Amin. Saya di sini akan bawakan sebuah khutbah singkat yang bertemakan pacaran sama dengan menyiksa ibumu. Pacaran sudah sering kali dikatakan, sudah sering kali diingatkan dalam Islam bahwa yang namanya pacaran itu adalah dosa dan hukumnya haram. Tapi itu sangat dianggap sangat biasa di kalangan anak muda, terutama umat Islam. Padahal Rasulullah tidak melakukannya, apalagi mencontohkannya. Jadi bisa dikatakan pacaran ini adalah suatu budaya atau suatu kebiasaan dari orang kafir, bukan dari umat Islam. Jadi dalam sebuah hadis dikatakan, barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk bagian dari mereka. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Jadi bisa kita dari hadis ini bahwa jika kita mengikuti kebiasaan atau budaya orang kafir, maka kita termasuk bagian dari mereka. Jadi itu sangat berbahaya sekali bagi kehidupan dunia dan akhirat kita. Dari itu kita janganlah berbuat pacaran karena itu suatu budaya atau kebiasaan dari orang kafir dan bukan dari budaya umat Islam. Bahkan tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah. Teman-teman sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa ancamannya dari Allah dan Rasulnya bagi orang yang masih berpacaran ketika berpegangan tangan, seperti orang yang bermaksiat? Jika sudah menikah, sudah halal berpegangan tangan, berguguran dosa-dosanya. Tapi jika belum menikah, belum halal berpegangan tangan, berguguran pahalanya. Belum itu saja, itu nanti ibunya di alam kubur akan didatangi malaikat Zabaniyah. Dan malaikat Zabaniyah kan tempat di neraka. Akan tetapi Allah izinkan dia naik ke alam kubur sambil membawa kerikil tajam dari neraka jahanam, dibawa khusus untuk ibu yang anak yang masih berpacaran. Itu nanti ibu ditarik tangannya oleh malaikat Zabaniyah dan dibuat seperti tangannya, dan batu tersebut ditaruh di telapak tangan ibunya dan disuruh genggam seperti ini. Dan siksaan yang paling ringan, paling rendah karena batu itu di tangan adalah hancur otaknya, hancur kepalanya. Itu baru perpegangan tangan. Mohon maaf jika ada orang yang berpacaran, dia akan tetapi dia melakukan hal yang lebih dari perpegangan tangan, apa yang akan terjadi pada ibu kita dan diri kita? Teman-teman sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Ali bin Abi Thalib pernah berkata, dia yang mencintaimu akan melarangmu berbuat dosa. Jadi bisa kita lihat dari nasihat Ali bin Abi Thalib ini, dia yang mencintaimu akan melarangmu berbuat dosa. Jika kita bandingkan dengan orang yang mengajak berpacaran, itu sangat berbanding terbalik. Karena orang yang mengajak berpacaran, dia mengajak untuk berbuat dosa, bukan melarang kita untuk berbuat dosa. Jadi untuk wanita, jika ada laki-laki yang mengajak berpacaran, maka sungguh hakikatnya dia tidaklah mencintaimu. Dia hanya ingin permainkanmu. Karena orang yang betul-betul mencintai kita, orang yang sejatinya menyayangi kita, pasti akan melarang kita berbuat dosa, bukan mengajak kita untuk berbuat dosa. Jadi jika ada laki-laki yang datang kepadamu, dia mengatakan untuk mengajak berpacaran, sesungguhnya dia tidaklah mencintaimu, akan tetapi dia hanya ingin permainkanmu. Dan untuk laki-laki, jika kalian betul-betul laki-laki sejati, laki-laki gentleman, maka janganlah mengajak seorang wanita untuk berpacaran. Karena kita semua pasti tahu, namanya pacaran itu hanya mempermainkan hati wanita, hanya menjadikan wanita sebagai alat pelampiasan hawa nafsu. Apakah seperti itu laki-laki sejati? Pastinya tidak mungkin.
Coba kita bayangkan, ibu kita, kakak perempuan kita, adik perempuan atau saudara perempuan kita diperlakukan seperti itu sebagai bahan mainan dan tidak dihargai sama sekali, yaitu dengan berpacaran. Apakah kita terima? Apakah kita biasa saja? Pasti kita marah. Begitu juga dengan keluarga laki-laki dari wanita yang tersebut kita permainkan. Maka jika kalian betul-betul laki-laki sejati, laki-laki gentleman, maka janganlah mengajak seorang wanita untuk berpacaran. Karena mustahil dan tidak mungkin laki-laki sejati mengajak seorang wanita untuk berpacaran. Dan jika memang mencintai seorang, maka dilangsungkan ke pernikahan, bukan dengan berpacaran. Di usia muda kita ini, mencintai seorang, maka jalan keluarnya adalah bukan dengan berpacaran, akan tetapi jalan keluarnya adalah dengan memperbaiki diri agar dapat mendapatkan jodoh yang terbaik. Karena jodoh adalah cerminan diri. Seperti dalam Quran surah An-Nur ayat 26 yang artinya perempuan-perempuan yang keji untuk laki-laki yang keji. Laki-laki yang keji untuk perempuan-perempuan yang keji. Sedangkan laki-laki yang baik untuk perempuan-perempuan yang baik. Perempuan-perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik pula. Jadi bisa kita lihat dari ayat ini bahwa cerminan jodoh adalah cerminan diri kita. Jadi mau pengharapan kita setinggi apa, mau semimpi apa kita mendapatkan jodoh yang baik atau pasangan yang baik, maka jangan harap jika diri kita masih bergelimang hal buruk. Maka jalan keluarnya adalah jika ingin dapat jodoh yang baik, pasangan yang baik, bukan dengan berpacaran. Karena jika ingin dapat jodoh yang baik dengan cara yang salah, pasti akan bermasalah. Jadi hal terbaik jalan keluarnya adalah dengan perbaiki diri kita di usia muda ini untuk dapat memiliki jodoh yang baik. Karena bukti cinta, karena cinta itu butuh pembuktian, bukan hanya sekedar omongan. Bukti cinta seorang anak kepada ibunya adalah dengan tidak berpacaran. Bukti cinta seorang hamba kepada Allah adalah melakukan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang. Maka bukti seorang lelaki kepada seorang wanita, maka bukti seorang lelaki mencintai wanita adalah dengan mengajaknya untuk dilangsungkan ke pernikahan. Kalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 kesimpulan yang bisa kita ambil dari khutbah singkat ini. Yang pertama, bahwa pacaran itulah budaya orang kafir dan bukan budaya umat Islam, apalagi tidak pernah Rasulullah contohkan. Yang kedua, pacaran ini sama dengan menyiksa ibumu. Karena jika betul-betul kita mencintai ibu kita dan menghargai pengorbanannya dalam melahirkan kita, maka janganlah berpacaran, karena pacaran sama dengan menyiksa ibumu. Yang ketiga, bahwa orang yang sejatinya betul-betul mencintai kita, menyayangi kita, pastinya lah ia akan melarang kita berbuat dosa, bukan mengajak kita untuk berbuat dosa seperti berpacaran. Jadi yang namanya pacaran itu tidak ada artinya. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan di hati teman-teman sekalian, saya mohon maaf. Kesalahan milik saya, kebenaran milik Allah, kepada Allah saya mohon ampun. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.